Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Pertama-tama kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan Rizky Rinaldi, Rio Prasara, Satria Agreja Ramadan, Wayan Jalaresa, Wahyu Rio Saputra, dan Yogi Kurniawan. Nah, pembahasan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 1, akan membahas tentang lingkungan fisik. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini begitu pesatnya, sehingga peralatan sudah menjadi kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan. Artinya, peralatan teknologi merupakan penunjang yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk berbagai jenis pekerjaan. Di samping itu, di sisi lain akan terjadi dampak negatif bila kita kurang waspada menghadapi bahaya potensial yang mungkin timbul. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan beberapa aspek penting yang dapat mempengaruhi kinerja manusia hubungan dengan lingkungan fisik tempat mereka bekerja, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan komputer. Nah, apa sih lingkungan fisik itu? Lingkungan fisik yang mendukung komputasi telah berevolusi dari stasiun kerja berbasis terminal menjadi konfigurasi publik atau personal, baik yang bersifat menetap maupun bergerak atau mobile. Hal ini meningkatkan kemampuan teknologi komputasi untuk meningkatkan kualitas aktivitas manusia interaksi secara signifikan. Lingkungan fisik akan mempengaruhi berbagai aspek perancangan interaksi dan beberapa persyaratan dapat saling bertolak belakang satu sama lain. Nah, berikut ini adalah sejumlah isu yang perlu diperhatikan dalam merancang lingkungan fisik komputasi. Yang pertama ada keamanan, yang kedua efisiensi, yang ketiga ruang pengguna, dan yang keempat ruang kerja. Yang kelima ada pencahayaan, yang keenam suhu dan kualitas udara, yang ketujuh polusi, dan yang kedelapan suara. Nah, sejumlah isu yang perlu diperhatikan ini akan kami bahas satu persatu untuk slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Valenji Jalaresa. Kepada Valenji, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rio Prasara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keamanan. Salah satu tujuan ergonomik adalah untuk menciptakan suatu lingkungan fisik komputasi yang aman. Hal ini dapat merupakan suatu pertimbangan utama pada sejumlah sistem, terutama sistem-sistem yang digunakan untuk misi-misi yang berbahaya sialnya. Cukup banyak contoh dari situasi berisiko tinggi dan berakibat fatal karena kesalahan yang berhubungan erat dengan komputer. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah piranti radiasi terkendali komputer yang disebut track -25. Karena kesalahan perancangan pada mesin tersebut, teknisi medis secara tidak disadari menempatkan pasien dalam situasi yang sangat berbahaya karena pengaruh radiasi. Baiklah, yang kedua yaitu efisiensi. Sistem tidak selayaknya mengharuskan pengguna untuk bekerja lebih dari yang diperlukan. Jika cara manipulasi piranti fisik kaku atau janggal, atau tidak konsisten dengan kemampuan manusia secara umum, efisiensi akan menurun menjadi jauh. Baiknya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Rio Saputra. Baiklah, slide selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu ruangan pengguna. Tingkat kenyamanan pengguna ketika menggunakan suatu sistem harus diperhatikan. Dalam hal ini misalnya harus cukup ruang berdiri, duduk, atau bergerak secara nyaman. Sekelompok cenderung menggunakan komputer untuk waktu yang cukup lama. Jika perancangan fisik tidak memadai, pengguna dapat merasakan kelelahan, bahkan cedera. Komputer dan
Peranti penyedia informasi dan layanan akan digunakan oleh banyak orang dengan kemampuan fisik yang berbeda, sehingga harus dapat diatur kembali semudah mungkin untuk memperoleh kenyamanan setinggi mungkin dan mengurangi resiko kesakitan selama pengguna jangka panjang. Selain itu, sistem juga harus mudah diatur kembali ke posisi dasar. Posisi dasar harus dirancang seakurat mungkin. Yang selanjutnya itu yang keempat, yaitu ruang kerja. Pengguna perlu diberi kemampuan untuk membawa objek kerja, misalnya buku tulis dan sejumlah peranti informasi seperti PDA ke lingkungan komputasi dan dapat menggunakan dengan nyaman. Pengguna yang harus menyalin teks dari kertas harus mempunyai materi yang akan disalin dan diterapkan sedemikian rupa sehingga pengguna dapat memandang teks kertas maupun layar komputer dengan nyaman. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Satria Agreza. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Satria Agreza. Pencahayaan. Penggunaan stasiun kerja yang banyak mengeluarkan layar tampilan dalam menimbulkan persoalan besar. Kilau yang timbul oleh layar tampilan dapat mengurangi kenyamanan pada pengguna stasiun kerja. Sumber cahaya dalam sebuah ruang kerja dapat berubah. 1. Cahaya langsung yang berasal dari matahari atau cahaya langsung yang berasal dari sumber cahaya buatan. 2. Cahaya tak langsung yang dipantulkan oleh tembok, langit-langit, lantai, bahan-bahan di sekitar layar tampilan, pakaian pengguna, dan lain-lain. Baiklah, ini pencahayaannya sebagai contoh. Dan ini gambar contohnya ya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian terhadap cahaya. 1. Perancangan lightning fixtures atau arah cahaya dan kuat cahaya yang dihasilkan. Penutup jendela. 3. Penempatan lightning fixtures dan jendela relatif terhadap stasiun kerja. 4. Faktor refleksitas dari bahan yang ada pada ruangan di mana stasiun kerja ditempatkan. Selanjutnya adalah perancangan pencahayaan tempat layar tampilan ditempatkan bertujuan untuk menghindarkan pengguna dari cahaya terang langsung atau pantulannya, memperoleh keseimbangan antara kecerahan brightness layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan pengguna, menghindari cahaya langsung atau cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pencahayaan ruangan stasiun kerja adalah: 1. Tempatkan layar tampilan sedemikian rupa sehingga kilauan yang disebabkan oleh sumber cahaya di atas kepala dapat dihindarkan. Hindarkan menggunakan sumber cahaya yang sangat terang. Gunakan cahaya tak langsung untuk menghindari adanya bintik cerah pada layar tampilan. Penggunaan stasiun kerja yang berupa sistem komputer dapat menimbulkan panas tambahan yang dibangkit oleh komputer yang menyala dalam waktu yang lama dan juga dapat menimbulkan adanya derau. Selanjutnya, perubahan suhu udara yang terjadi perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kerja seseorang maupun mengurangi konsentrasi. Munculnya rasa kantuk akibat suhu udara yang panas. Dan selanjutnya adalah yang keenam, suhu dan kualitas udara. Pengguna stasiun kerja yang berupa sistem komputer dapat menimbulkan panas tambahan yang dibangkit oleh komputer yang menyala dalam waktu yang lama dan juga dapat menimbulkan adanya dehidrasi.
Perubahan suhu udara yang terjadi perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja seseorang, mengurangi konsentrasi maupun munculnya rasa kantuk akibat suhu udara yang panas. Permasalahan suhu dan kualitas udara pada ruangan stasiun kerja dapat diatasi dengan menggunakan pengontrol suhu udara di mana penggunanya harus memperhatikan beberapa hal. 1. Banyaknya panas yang disebarkan oleh stasiun kerja. 2. Tipe dan kualitas penyaring di udara. 3. Dan penempatan pada ruangan. Selanjutnya adalah ketujuh, polusi. Sejumlah lingkungan industri, misalkan pabrik atau gudang, sangat susah untuk dipertahankan kebersihannya. Seringkali pengguna harus bekerja di lingkungan yang kotor atau berminyak. Seringkali pengguna peranti seperti papan ketik atau mouse akan mudah rusak jika dioperasikan. Pada lingkungan seperti ini, jalan keluar dan menggunakan tutup papan ketik, plastik penutup layar sentuh yang dapat dicuci, dan antarmuka yang berhubungan dengan suara perlu mempertimbangkan sejumlah aspek di atas. Baiklah, selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membacakan bagian hasil diskusi. Selanjutnya akan saya jelaskan bagian ke-8, yaitu tentang suara. Lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lain dari kinerja seseorang. Suara yang tetap dan tidak berlebihan dapat membuat suasana yang nyaman, tetapi suara yang berlebihan atau gangguan suara dapat membuat perasaan menjadi tidak enak atau stres. Suara dapat menjadi suatu gangguan bagi konsentrasi karena terjadinya perubahan keras dan tinggi rendahnya suara yang frekuensinya sangat sering. Hal ini tergantung dari kepekaan terhadap gangguan suara karena masing-masing orang berbeda kepekaannya. Gangguan suara dapat diatasi dengan beberapa cara, diantaranya 1. Menggunakan penutup telinga. Yang kedua, perancangan akustik yang dilakukan dengan menimbulkan suatu cara untuk mengendalikan adanya gangguan suara atau masking, dan dilakukan dengan menyebarkan derau suara bidang lebar aras rendah. Nah, dari isu yang perlu diperhatikan tadi, dapat kita lihat perbandingan antara dua lingkungan fisik yang saling berlawanan. Untuk lingkungan fisik gambar sebelah kiri, dapat kita lihat suasana yang nyaman, sedangkan untuk gambar sebelah kanan itu suasana yang lingkungan fisiknya kurang nyaman. Bisa dikatakan nomor 1 atau gambar sebelah kiri merupakan tempat atau lingkungan fisik dengan ruangan kerja yang nyaman. Selanjutnya gambar kedua dapat kita lihat lingkungan fisik mana yang nyaman untuk digunakan oleh para pengguna, yaitu lingkungan fisik yang gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kiri itu rentan terhadap gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor luar. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan, kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Baik pihak pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, membuat berbagai peraturan petunjuk teknis dan pedoman K3 di tempat kerja, serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.